Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Luzana dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas arsitektur dan organisasi komputer saya yang berjudul Operating System. Gambaran umum sistem operasi. Sistem operasi adalah suatu program yang mengontrol eksekusi program aplikasi dan berfungsi sebagai interface antara pengguna komputer dengan hardware komputer serta memiliki tujuan untuk kemudahan, efisiensi, dan kemampuan berkembang. Tujuan dan fungsi sistem operasi. Sistem operasi memiliki dua tujuan, yaitu kenyamanan. Sistem operasi membuat komputer lebih nyaman digunakan. Efisiensi. Sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer digunakan secara efisiensi. Sistem operasi berfungsi sebagai yang pertama, sistem operasi sebagai antarmuka pengguna komputer. Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam menyediakan aplikasi kepada pengguna dapat dilihat secara berlapis atau gaya hierarki. Sistem operasi sebagai pengelola sumber daya. Komputer adalah suatu set sumber daya untuk pergerakan, penyimpanan, dan pemrosesan data dan untuk pengendalian fungsi. Sistem operasi bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya ini. Jenis sistem operasi. Yang pertama, sistem interaktif. Dalam sistem interaktif, pemakai atau pemrogram berinteraksi langsung dengan komputer, biasanya melalui papan tombol atau tampilan terminal, untuk meminta pelaksanaan pekerjaan atau melakukan transaksi. Yang kedua, sistem batch. Sistem batch adalah kebalikan dari sistem interaktif. Program pengguna digabungkan dengan program dari pengguna lain dan dikirimkan oleh operator komputer. Setelah program selesai, hasilnya akan dicetak keluar untuk pengguna. Scheduling merupakan satu atau beberapa buah aturan, mekanisme, dan prosedur di dalam sistem operasi. Melibatkan kernel, aplikasi, proses terkait dengan urutan kerja yang dilakukan oleh komputer dan sistem komputer. Jenis scheduling. Yang pertama, penjadwalan jangka panjang. Penjadwalan jangka panjang atau long term bisa diartikan sebagai suatu penambahan proses baru ke dalam sekelompok proses yang akan dieksekusi oleh komputer. Penjadwalan ini terjadi ketika suatu proses yang baru diciptakan dan masih berlokasi di dalam hard disk. Pada penjadwalan jangka panjang, apabila makin banyak proses yang diciptakan, maka kualitas setiap layanan untuk setiap proses berkurang. Yang kedua, penjadwalan jangka menengah. Penjadwalan jangka menengah atau medium term adalah suatu keputusan menambah suatu proses secara keseluruhan atau sebagian ke dalam memori utama. Scheduling tersebut terjadi saat swapping. Yang ketiga, penjadwalan jangka pendek. Penjadwalan jangka pendek atau short term adalah keputusan di mana memilih salah satu proses yang akan dieksekusi di antara beberapa jumlah proses yang sudah atau telah siap dieksekusi. Scheduling ini sangat sering dilakukan dan penjadwalan tersebut juga mempunyai tugas untuk mengirimkan job atau dispatcher. Memori manajemen adalah tindakan mengelola memori komputer. Kebutuhan utama manajemen memori adalah untuk menyediakan cara untuk secara dinamis mengalokasikan bagian-bagian dari memori untuk program atas permintaan mereka, dan membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan. Ini sangat penting untuk setiap sistem komputer canggih di mana lebih dari satu proses mungkin berlangsung setiap saat. Fungsi manajemen memori. Yang pertama, mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai. Yang kedua, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Yang ketiga, mendealokasikan memori dari proses setelah selesai. Yang keempat, mengelola swapping atau packing antara memori utama dan disk.
Swapping adalah suatu metode pengalihan proses yang bersifat sementara dari memori utama ke suatu tempat penyimpanan sementara dan dipanggil kembali ke memori jika akan melakukan eksekusi. Adapun proses pindahkan yaitu proses yang diblokir ke disk dan hanya masukkan proses-proses ready ke memori utama. Virtual memory, teknik yang memisahkan memori logika user dari memori fisik. Memori virtual dapat dilakukan dengan cara paging, segmentasi, kombinasi paging, dan segmentasi. Paging. Demand paging atau permintaan pemberian halaman adalah salah satu implementasi dari memori virtual yang paling umum digunakan. Demand paging pada prinsipnya hampir sama dengan permintaan halaman atau paging. Hanya saja halaman pag tidak akan dibawa ke dalam memori fisik sampai ia benar-benar diperlukan. Segmentasi memungkinkan pemrogram memandang memori sebagai berisi banyak ruang alamat atau segmen. Ruang-ruang alamat itu sepenuhnya independen. Tiap segmen berisi barisan linear alamat 0 sampai maksimum. Panjang tiap segmen dapat berbeda sampai panjang segmen maksimum. Dengan segmentasi, pemrogram tidak berurusan dengan batasan-batasan memori yang disebabkan kapasitas memori utama. Partitioning. Partisi memori adalah pembagian harddisk menjadi beberapa bagian yang digunakan untuk mempermudah manajemen file. Translation Lock Aside Buffer. Translation Lock Aside Buffer atau TLB adalah cache memori yang digunakan untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengakses lokasi memori pengguna. Ini adalah bagian dari unit manajemen memori atau MMU chip. TLB menyimpan terjemahan terbaru dari memori virtual ke memori fisik dan dapat disebut cache terjemahan alamat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.